Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau siang untuk kelas A maupun kelas B selamat datang pada perkuliahan pertemuan ke-7 Teknologi Bakery dan Confectionery, melanjutkan materi dari Pak Windy. Jadi pada pertemuan ke-7 ini yang akan kita bahas, yang pertama nanti adalah pengertian roti dan macam-macam roti. Kemudian terkait dengan mixing atau pengadukan, bagaimana faktor yang mempengaruhinya, kemudian jika overmixing seperti apa, undermixing seperti apa, dan juga nanti akan kita pelajari jenis-jenis mixer. Oke, kita awali dari pengertian dari roti, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai bread. Itu adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu. Jadi intinya adalah bahan utama dari roti itu adalah tepung terigu, gitu ya. Dimana bahan dari tepung terigu ini kita proses fermentasi dengan menggunakan ragi, tentu saja ya. Kemudian dipanggang. Jadi pengertian umum dari roti itu adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi, kemudian dipanggang. Kemudian jenis-jenis roti itu sangat banyak sekali di dunia ini, ya, bisa berdasarkan rasa, warna, asal daerah atau negara maupun bahan penyusun dan cara pengembangan rotinya. Kita akan mempelajari jenis-jenis roti secara umum, ya. Jadi yang pertama, ini adalah roti yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk breakfast, sarapan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah roti tawar, ya. Apa itu roti tawar? Jadi roti tawar itu merupakan salah satu jenis roti tanpa isi yang berwarna putih pada bagian dalam. Jadi bagian daging dalamnya itu adalah berwarna putih, gitu ya. Kemudian biasanya luarnya nanti akan berwarna coklat, ya. Lebih gelap daripada warna daging di bagian dalam rotinya, ya. Kemudian mempunyai rasa yang gurih, sedikit berasa asin. Ini terutama roti tawar yang betul-betul plain, ya. Karena biasanya roti tawar nanti akan dikonsumsi dengan cara dioles dengan selai, gitu ya, ataupun dengan coklat, keju, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya pembuatan roti tawar ini menggunakan tepung terigu protein tinggi, ya, di mana protein tinggi biasanya glutennya juga tinggi, sehingga nanti dapat digunakan untuk menghasilkan roti tawar dengan kualitas yang baik. Ini ya sebagai contoh gambar dari roti tawar. Kalau di pasaran mungkin ada beberapa jenis roti tawar. Biasanya ada yang roti tawar tanpa kulit, gitu ya. Jadi bagian luarnya itu telah dihilangkan, gitu. Kemudian tinggal bagian dalamnya saja. Kemudian ada yang di bagian dalam maupun bagian luarnya masih utuh semua. Kemudian juga kalau kalian perhatikan di pasaran ada juga roti tawar kismis dan lain sebagainya. Itu merupakan inovasi produk pangan terkait dengan produk roti tawar yang ada. Jadi di bagian dalamnya dikasih kismis, kemudian bahan-bahan lain sehingga untuk menambah cita rasa. Tapi pada prinsipnya roti tawar itu sebenarnya adalah rasanya plain, ya. Kemudian yang kedua itu adalah roti gandum utuh, ya. Mirip dengan roti tawar, tetapi ini teksturnya lebih kasar dengan ciri khas warna coklat. Kenapa kasar? Karena jenis roti ini kaya akan serat. Jadi biasanya kalau roti tawar itu dari tepung terigu, jadi yang dihilangkan kulitnya terlebih dahulu, ya, kemudian baru dibuat tepung terigu. Tetapi kalau roti gandum utuh, sekulit-kulitnya itu dihancurkan kemudian dijadikan tepung. Jadi nanti akan dihasilkan roti gandum utuh. Di pasaran banyak sekali berbagai macam merek,
Yang jelas biasanya tagline mereka adalah roti yang kaya akan serat, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan, terutama subbab karbohidrat, bahwa kandungan serat yang banyak atau yang tinggi itu sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita. Ini sebagai contoh gambarnya ya, kalian bisa melihat perbedaannya dengan roti tawar tadi, bahwa yang roti gandum utuh ini berwarna lebih coklat dan teksturnya lebih kasar. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana cara kalian melafalkannya, ya. Mungkin kalian masih bingung. Yang benar adalah budget, ya, budget. Rotinya berbentuk semacam ini, mungkin kalian sering menemui atau mungkin pernah mengkonsumsinya, di mana roti ini merupakan roti dari Prancis, ya. Ciri khasnya memiliki kulit yang keras, kemudian berwarna coklat dan bagian dalamnya banyak terdapat lubang-lubang atau pori-pori, gitu ya. Yang paling khas dari roti ini selain kulitnya yang keras dan warnanya coklat adalah panjangnya, ya, mencapai 50 cm, sehingga kadang roti budget ini diberikan nama roti tongkat. Dan biasanya roti ini disajikan dengan sup atau diberi aneka macam topping sesuai selera. Kemudian keempat itu adalah roti pita, ya. Kalau tadi budget dari Prancis, sekarang kita beralih ke Timur Tengah, ya. Itu ada roti pita, di mana roti ini bentuknya bulat dan pipih, ya. Disebut juga roti Arab karena dikonsumsi mayoritas oleh penduduk Timur Tengah, ya. Sebenarnya tidak saja Timur Tengah tetapi Asia Selatan, ya. India, Pakistan, Bangladesh itu mereka sering mengkonsumsi roti pita ini, tetapi mereka punya nama tersendiri, ya. Sebagai contoh, kalau Bangladesh itu naan, ya, roti naan. Sama dengan roti pita ini. Di mana tekstur roti ini kenyal dan lembut, ya. Proses pembuatannya terbuat dari adonan puff dan dipanggang dalam oven bata. Jadi ciri khas dari roti ini dipanggang dalam oven bata secara tradisional, ya, dengan suhu sekitar 232 derajat Celcius. Sebagai gambaran, oven bata ini juga bisa digantikan dengan semacam gerabah gitu ya, dari tanah liat, seperti kalian membuat kalau di tempat kita pia, ya. Pia itu jadi nanti ditempel di dinding-dinding gerabah yang berbentuk kendi semacam itu, nanti di bagian dalamnya nanti baru diambil dengan menggunakan besi yang bisa untuk mengambil roti pita kalau sudah matang, ya. Kemudian roti ini biasanya disajikan dengan keju, meses, selai karet, dan biasanya kalau untuk Timur Tengah maupun Asia Selatan biasanya dikonsumsi dengan menggunakan kare atau gulai, ya. Kare ini berbeda dengan di tempat kita, ya, kayak soto, kare, ayam itu beda, tapi kare ini berbentuk kare semacam gulai, ya. Ini bentuk roti pita, ya, sangat berbeda dengan budget maupun roti tawar yang di awal tadi. Kemudian yang kelima itu adalah croissant, ya. Croissant ini sama dengan budget tadi, berasal dari Prancis. Kenapa disebut croissant? Karena bentuknya mirip dengan bulan sabit, ya, bulan sabit. Jadi roti ini dibuat dari adonan berlapis, kemudian teksturnya renyah dan empuk. Roti ini biasanya disajikan saat sarapan dengan diolesi mentega atau selai. Itulah tadi, ya, berbagai macam jenis roti yang secara umum yang ada di dunia ini. Ini bentuknya, ya, seperti bulan sabit. Oh ya, maaf, masih ada lagi roti yang terakhir, itu adalah roti manis, ya, di mana roti manis ini merupakan roti yang memiliki cita rasa manis dan bertekstur empuk atau soft dengan atau tanpa isian, ya. Jadi kadang ada isian mentega, krim, coklat, dan lain sebagainya. Bentuknya mirip dengan setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran.
Jadi pada perkuliahan hari ini kita akan membahas roti, terutama adalah nanti pembuatan dari roti tawar ya maupun roti-roti yang lain. Pada prinsipnya, secara umum proses pembuatan roti itu diawali dengan penimbangan bahan-bahan ya, baik air, tepung terigu, yeast, garam, bahan tambahan pangan misalkan asam askorbat, kemudian bahan yang lain. Intinya adalah takarannya harus pas ya. Karena nanti kalau tidak pas nanti akan mengakibatkan penurunan kualitas roti yang akan kita hasilkan ya. Kemudian nanti kalau setelah ditimbang nanti kita mixing ya. Dan hari ini nanti kita akan lebih detail membahas proses mixing ini. Kemudian pengistirahatan adonan ya, kemudian pembagian atau rounding. Kemudian fermentasi pertama, kemudian pencetakan, kemudian fermentasi kedua dan pemanggangan. Tetapi nanti minggu depan akan kita pelajari ya sistem adonan. Jadi berbagai macam sistem adonan nanti akan kita lihat apa perbedaan dari macam-macam sistem adonan dalam proses pembuatan roti. Oke, jadi kita mulai dari pengadukan adonan ya atau mixing. Apa itu tujuan dari pengadukan adonan? Jadi membentuk gluten sehingga mencapai kemampuan menahan gas yang maksimal. Saya kira kalian sudah sangat paham apa itu gluten, hanya mengingatkan saja bahwa gluten itu merupakan protein ya. Diingat betul-betul, bukan karbohidrat ataupun vitamin ataupun komponen gizi lain, tetapi adalah protein. Di mana gluten itu terdiri dari protein gliadin dan glutenin ya. Dan gluten inilah yang nanti dapat menahan gas secara maksimal dalam proses pembentukan adonan ya, dan juga membuat adonan menjadi elastis ya. Kemudian tujuan pengadukan adonan lainnya adalah meratakan bahan dan juga membasahi tepung dan bahan kering lainnya. Oke, kita akan melihat satu persatu. Pertama adalah mixing time. Karena waktu pengadukan ini harus betul-betul tepat ya. Tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih, dan harus disesuaikan dengan jenis produk roti apa yang akan kita hasilkan. Jadi kalau pengadukan waktunya itu kurang ya, atau kita sering menyebut under mixing, itu akan menyebabkan adonan menjadi lengket ya, tidak lembut. Karena apa? Karena gluten tidak cukup memanjang dan kurang mengembang. Sehingga nanti ketika dipanggang akan hancur ketika dipotong ya. Jadi nanti teksturnya kalau dipanggang itu nanti akan rapuh ya, akan rapuh. Dan ini sebaliknya ya. Kalau over mix ya, itu nanti adonan akan menjadi lunak. Kenapa menjadi lunak? Karena glutennya terlalu lama mengalami proses pengadukan tadi ya, sehingga nanti akan kehilangan pengaruhnya, sehingga nanti sel adonan tidak bisa memerangkap dan mengikat gas karbon dioksida hasil dari proses fermentasi ragi atau yeast ya. Kemudian setelah dipanggang memiliki struktur yang jelek, sehingga nanti akan mengakibatkan penyimpangan kualitas ya. Kemudian pertanyaannya, titik optimum pengadukan itu terjadi pada saat apa gitu ya. Jadi bila cairan terserap sempurna ya, kemudian adonan memiliki viskositas atau kekuatan terbaik atau kalis. Kalis itu biasanya ketika kita sentuh dengan tangan itu tidak lengket adonannya ya. Dan juga nanti ketika kita panjangkan gitu ya, itu nanti elastis ya, atau tidak patah gitu. Tetapi balik lagi bahwa titik optimum pengadukan atau mixing time itu berbeda-beda berdasarkan jenis tepung ya. Saya kira kalian sudah mempelajari jenis-jenis tepung terigu dengan Pak Windy sebelumnya ya. Kemudian setiap jenis mesin, terutama ini mesin mixer ya, dan lain sebagainya.
Oke, jadi ketika proses pembentukan adonan itu ada beberapa istilah ya, beberapa istilah. Yang pertama itu adalah pick up ya. Ini bukan kendaraan bermotor ya, salah satu kendaraan bermotor bukan. Tetapi pick up ini adalah kondisi di mana bahan tercampur merata menjadi satu massa yang basah ya. Jadi pick up ini belum sampai kalis. Jadi menyatunya bahan kering dengan bahan yang basah ya. Sehingga nanti akan menjadi basah atau lengket ya. Kemudian yang kedua itu adalah initial development. Setelah nanti kita aduk, setelah beberapa lama nanti penampakannya akan licin, teksturnya elastis ya. Kemudian clean up itu adonannya tidak lengket, tidak menempel di bowl ya, perubahan warna dari kekuningan dan lebih putih ya. Kemudian final development. Jadi permukaannya terlihat kering, licin, halus. Ini yang paling penting, dapat ditarik atau extensible karena jaringan glutennya membentuk lapisan tipis, elastis dan transparan. Kemudian yang penyimpangan itu let down, jadi itu overmix sehingga adonannya basah, lengket atau lembek. Kemudian breakdown, overmix dan mengalami peregangan berlebihan, adonan tidak memiliki elastisitas dan kehilangan sifat kohesif. Jadi warna gelap pada daging roti ya, atau keras ya kita sebutnya, itu karena stabilitas gelembung gas rendah akibat dari tepung mutu yang rendah. Tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya kalau kita ingin membuat roti tawar untuk kualitas yang baik itu harus menggunakan tepung dengan kualitas tinggi ya. Kemudian waktu mixing yang kurang ya, terlalu sedikit air, jadi pentingnya proporsi antara air dengan tepung ya. Kemudian penggunaan adonan dingin, kemudian kurangnya pengistirahat adonan dan tekanan berlebih saat mixing maupun molding. Ini sebagai contoh gambar jenis roti yang lain gitu ya, di mana gambar di tengah itu titik optimalnya gitu ya, kemudian di bagian kanan maupun kiri, atas maupun kanan bawah itu hasil kurang optimal dari roti yang telah dibuat ya. Baik itu overmixing maupun undermixing. Oke, kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi mixing time itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kecepatan mixer. Kemudian desain mixer ya. Jadi nanti setelah ini akan kita pelajari jenis-jenis mixer. Kemudian ukuran adonan terkait dengan kapasitas mixer, kemudian suhu adonan, mutu tepung tadi sudah saya sampaikan, penyerapan air ini dipengaruhi oleh ukuran partikel atau butiran. Jadi semakin halus tepung yang kita gunakan itu daya serapannya akan lebih tinggi. Kemudian jumlah lemak. Jadi nanti kadang dalam pembuatan roti ya ditambahkan shortening ya. Karena nanti lebih banyak shortening nanti mixing time-nya semakin lama. Kemudian jumlah dan tipe agensia pengoksidasi. Kemudian jumlah padatan suhu dan bahan tambahan lain dalam memperebutkan air. Jadi yang perlu kalian ingat ketika proses mixing itu nanti akan timbul panas. Di mana panas ini diakibatkan oleh friksi atau gesekan antara tepung terigu, granula tepung terigu itu sendiri ya, maupun panas akibat hidrasi tepung. Jadi panas yang dibebaskan ketika tepung menyerap sejumlah air. Di mana ini nanti akan mempengaruhi suhu adonan ya. Jadi suhu adonan itu dipengaruhi oleh suhu bahan, ukuran dan jenis mixer ya, misal kecepatan rendah, kecepatan tinggi, kemudian formula, kemudian lama pengadukan dan suhu ruang. Sehingga suhu adonan ini nanti sangat penting harus kita kendalikan ya. Agar apa? Agar yeast nanti bisa tumbuh secara optimal ya, dengan suhu yang optimal. Jadi kalau misalkan adonannya suhunya terlalu tinggi, maka kita harus menambahkan es atau air dingin dalam adonan gitu ya.
kemudian mendinginkan mangkok pengaduk, kemudian menggunakan larutan garam dan menggunakan pendinginan bahan dengan injeksi karbon dioksida cat dan sebagainya. Baik, sekarang kita lanjut ke sub materi terakhir pada hari ini. Kita akan mempelajari tipe-tipe mixer. Jadi yang pertama itu adalah planetary mixer. Mohon maaf ya, ini direkam ketika maghrib, jadi ada background adzannya ya. Dan tadi mohon maaf ada berbagai macam pemberitahuan ya, WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya, karena direkam dengan menggunakan HP ya. Jadi saya lanjutkan, tipe mixer yang pertama itu adalah planetary mixer ya, di mana planetary mixer ini untuk kapasitas yang kecil ya, untuk adonan kapasitas yang kecil. Prinsipnya adalah pengaduknya berputar, bowl atau mangkok di bawah pengaduk itu statis ya. Dimana ini cocok untuk home industry ya, kapasitas 5 sampai 30 liter. Ketika kita bicara planetary mixer, bentuknya semacam itu ya. Ini biasanya yang kita lihat di laboratorium kita ya. Di mana 3 jenis pengaduk planetary mixer itu, yang pertama adalah hook. Hook itu adalah yang nomor 2 ya, di tengah itu ya. Itu biasanya untuk roti. Kemudian pedal atau flat beater itu yang sebelah kiri ya. Itu biasanya untuk biskuit, kemudian pastry dan lain sebagainya. Kemudian yang wicks itu yang sebelah kanan, yang paling atas, itu biasanya digunakan untuk membuat cake dan krim ya. Diingat baik-baik, nanti kalau untuk membuat produk itu harus disesuaikan dengan jenis blade-nya ya, atau jenis pengaduknya. Kemudian yang kedua itu adalah spiral mixer. Tentu saja dari gambarnya sudah kelihatan bahwa kapasitasnya lebih besar daripada planetary mixer. Kalau yang planetary mixer itu tadi yang muter itu adalah pengaduknya saja ya. Sedangkan spiral mixer ini pengaduk dan bowl-nya berputar saling berlawanan ya. Jadi pengaduk dan bowl-nya itu saling berputar tetapi berlawanan ya. Sehingga nanti adonannya tidak cepat panas, kalis lebih cepat dan merata ya. Biasanya digunakan untuk adonan yang menggunakan ragi ya. Kemudian berikutnya itu adalah kneader mixer. Bedanya dengan spiral mixer tadi adalah jenis pengaduknya. Jadi jenis pengaduknya itu menggunakan double arm mixer. Pengaduknya itu seperti tangan ya, di mana pengaduk dan bowl itu berputar juga ya, saling berputar tetapi secara perlahan. Di mana kneader mixer ini juga digunakan bisa untuk menguleni adonan ya, sehingga nanti mengsimulasikan ya, meremas, menarik, mengangkat dan melipat adonan selama proses pengadukan. Jadi selain mengaduk, mixer ini juga bisa untuk menguleni adonan ya. Sehingga faktor friksi atau gesekan dengan bowl rendah, adonan tidak terlalu panas ya. Kemudian mixer yang terakhir itu adalah tipe Z Sigma mixer. Ini biasanya digunakan untuk adonan yang sangat besar. Biasanya pabrik besar, industri besar itu menggunakan jenis mixer ini ya. Di mana nanti pengaduknya berupa melintang secara horizontal ya. Kemudian gerakannya vertikal ya. Jadi biasanya dilengkapi dengan jaket berpendingin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk
menurunkan suhu adonan yang terlalu panas agar ragi atau yeast dapat berjalan secara optimal sehingga nanti kualitas roti yang dihasilkan akan menjadi baik. Saya kira itu saja untuk kuliah online pertemuan ke-7 Teknologi Bakery dan Confectionery hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam kuliah online pada sore atau siang hari ini, tergantung kelas kalian masing-masing. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kalian. Pesan saya stay at home ya, tidak usah keluar rumah jika tidak ada kepentingan karena kondisinya masih sangat rawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.